say you love me, but I don't think that it's true. It's all for COVID-19 sampai dengan hari ini merupakan suatu tantangan bagi dunia kedokteran. Sebab mengapa? Gejala daripada penyakit ini sangat beragam, dari yang spesifik sampai dengan yang tidak spesifik, dari yang simptomatik sampai yang asimptomatik. Gejala yang spesifik atau simptomatik itu yaitu berupa gangguan di saluran pernapasan, mulai dari yang ringan seperti flu, pilek, ada batuk, nyeri menelan, sakit tenggorokan, sampai dengan sesak nafas yang umumnya didahului oleh keadaan atau disertai keadaan demam. Tetapi ada juga yang tidak spesifik, di mana terjadi gangguan pada sistem saluran cerna berupa diare, bisa juga gangguan pada mata seperti mata merah atau konjungtivitis, dan ada juga laporan yang menyebut ada gangguan ruam-ruam pada kulit. Tetapi ada juga yang asimptomatik atau yang tidak menunjukkan gejala, yaitu yang hari-hari ini juga termasuk dalam kelompok itu yang kita dengar sekarang tren dibicarakan, yaitu happy hypoxia. Apa itu? Simak penjelasan berikut. Hai, selamat sore. Jumpa lagi dengan Bunda, teman ngopi sore yang akan berbagi sembari minum kopi. Kali ini Bunda akan berbagi tentang apa itu happy hypoxia. Happy hypoxia hari-hari ini sedang trending dibicarakan sehubungan dengan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah suatu penyakit yang masih baru di seluruh penjuru dunia. Kasus ini masih terus di dalam studi-studi dan terus dilakukan penelitian terkait dengan penyakit ini, dan terus dibuat laporan-laporan lewat jurnal-jurnal yang berkaitan dengan COVID-19 sampai dengan saat ini, termasuk dengan happy hypoxia phenomenon atau happy hypoxia syndrome. Di Indonesia sendiri ini menjadi trending ketika ada beberapa pasien meninggal dan dinyatakan gejala yang mereka alami adalah gejala yang tergolong happy hypoxia. Nah, apa itu happy hypoxia? Dari terminologinya kita bisa tahu happy dalam bahasa Inggris itu artinya bahagia, dan hypoxia yaitu keadaan di mana di dalam tubuh kita terjadi penurunan kadar oksigen. Kadar oksigen normal di dalam tubuh adalah 95 sampai dengan 100%. Pada kasus happy hypoxia akan terjadi penurunan kadar oksigen 70, 60, bahkan sampai 50%, bahkan lebih rendah itu, dari itu dapat terjadi. Nah, mengapa disebut happy hypoxia? Sebab pada umumnya seseorang apabila dalam tubuhnya terjadi penurunan kadar oksigen, orang itu akan memberikan gejala atau tubuhnya akan memberikan sign berupa dari hal yang ringan sampai yang berat. Dia akan mengalami keringat dingin,
rasa pusing, jantung berdebar-debar, dan sesak napas. Tetapi pada kondisi ini, pasien justru tidak menunjukkan gejala-gejala seperti tadi, atau gejala-gejala seperti yang disebutkan sebelumnya. Sehingga tampaknya pasien ini baik-baik saja, oke-oke saja, sehat-sehat saja. Dia tetap bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas seperti biasa, seperti tidak ada terjadi sesuatu dalam tubuhnya, dan memang tidak ada sesuatu yang dirasakan terganggu dalam tubuhnya, sehingga bisa tetap mengerjakan hal-hal seperti biasanya. Sampai pada akhirnya orang ini bisa jatuh dalam keadaan kritis. Itulah sebabnya ini disebut dengan happy hypoxia, yaitu keadaan yang tidak menunjukkan gejala-gejala berat dan orang tetap beraktivitas seperti biasa, sampai kemudian nanti ketika orang itu sudah jatuh dalam keadaan kritis, ketika diperiksa, oh ternyata ada korelasi atau hubungannya dengan penurunan kadar oksigen, sehingga keadaan ini disebut juga dengan silent hypoxia. Mengenai apa penyebabnya masih sedang dalam penelitian. Ada berbagai macam teori-teori kedokteran yang sedang mencari patofisiologinya, mekanismenya, tentang terjadinya bagaimana sampai hal ini terjadi, dan terus dilakukan penelitian sehingga masih belum dapat disimpulkan. Bagi kita yang ingin mengetahui kadar oksigen dalam tubuh kita, ada alat yang disebut dengan pulse oximeter. Itu sekarang ini sudah dijual bebas di apotik-apotik. Alatnya kecil, sederhana, yang dapat dijepit di jari kita, dan nanti itu akan menunjukkan hasil. Itulah sebabnya hari ini ada kekhawatiran bagaimana dengan pasien-pasien yang positif tetapi tidak mengalami gejala dan mereka melakukan karantina mandiri di rumah. Bagaimana untuk mengetahui, memantau kadar oksigen dalam tubuhnya? Nah, alat ini bisa membantu, itu pulse oximeter. Dan bagi yang dalam karantina mandiri, sebaiknya apabila merasa ada gangguan seperti keadaan lemas, mudah capek, mudah lelah, baik segera ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa. Dan bagi kita anjurannya adalah tetap sesuai dengan protokol yang dianjurkan bagi kita. Jaga jarak, tetap stay at home bila tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu. Gunakan masker. Kemudian juga sering-sering mencuci tangan. Tindakan pencegahan itu adalah jauh lebih baik. Oke. Stay safe, stay healthy.